Apakah Anda menyadari bahwa setiap tindakan dan perkataan Anda selalu diperhatikan oleh anak Anda? Ingat, anak-anak memiliki kemampuan untuk merekam semua yang kita lakukan. Tapi lebih dari sekedar merekam, mereka juga meniru. Apa yang mereka rekam dari kita, itulah yang akan mereka tiru. Setiap kata, setiap tindakan, setiap ekspresi wajah, semuanya terekam dengan jelas dalam ingatan mereka. Mereka merekam cara kita bicara, bertindak, dan merespon situasi. Nah, rekaman ini akan menjadi cermin bagi perilaku kita sebagai orang tua dan selanjutnya cermin bagi perilaku mereka kelak. Kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya kesadaran diri sebagai orang tua dalam berperilaku di depan anak-anak. Untuk membahas masalah ini lebih mendalam, kita akan berbincang dengan Ellen Patricia. Beliau seorang mentor dan konselor pengembangan kepribadian, serta memiliki perhatian yang berkaitan hubungan orang tua dan anak. Wah, pas sekali kalau gitu ya. Tapi sebelum kita diskusi lebih jauh, saya mau ngajak Anda untuk subscribe Cahaya Bagi Negeri Channel dan tandai like atau komen bila program Cahaya Bagi ini menjadi berkat bagi Anda semua. Jangan lupa tulis permohonan doa Anda apa ya di kolom live chat kami untuk didoakan oleh tim kami Sahabat 24. Kita sapa dulu Ibu Ellen. Halo Ibu Ellen, selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Bu. Halo Pak Andi, terima kasih kesempatannya. Senang bisa ada bersama-sama dengan Pak Andi di sini. Kami yang senang karena Ibu kan orang sibuk, banyak sekali memberikan pengarahan ya, dan juga punya tim yang tidak sedikit gitu ya. Tapi saya langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Bu, kalau kita ada pertanyaan pembelajaran ya melalui observasi orang tua, kenapa itu begitu kuat dalam hal membentuk karakter dan kebiasaan anak dibandingkan hal yang lain? Oke, ya memang kalau kita ngomong anak-anak ya, ada yang kita kenal istilahnya observational learning gitu ya, pembelajaran melalui observasi. Nah, observational learning ini memang semakin kecil usia anak, itu akan semakin besar terjadi di dalam kehidupan anak. Kenapa? Karena kan anak itu otaknya berkembang seiring dengan usianya. Jadi ketika usianya semakin besar, dia makin memiliki kemampuan untuk memilah-milah, untuk berpikir mana yang saya ingin lakukan, mana yang saya tidak ingin lakukan, berdasarkan dampaknya nanti bagaimana. Nah, kalau dia masih kecil, kemampuan itu masih sangat minim di dalam usia. Nah, anak-anak semakin kecil usianya, mereka akan cenderung sangat bergantung kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk bisa tahu saya tuh berperilaku seharusnya seperti apa. Saya tuh sebaiknya bersikap itu bagaimana. Nah, ditambah lagi manusia itu terlepas dari usianya berapapun itu memiliki kebutuhan emosional dasar. Ada 4 basic kebutuhan emosional dasar. 2 diantaranya adalah kebutuhan untuk terkoneksi dengan orang-orang yang saya anggap penting dalam kehidupan saya dan untuk bisa diterima. Nah, anak-anak yang semakin kecil usianya itu akan semakin kecenderungannya akan semakin besar untuk meniru karena mereka ingin terkoneksi dengan orang tuanya. Orang tua ini kan adalah sosok yang penting ya dalam kehidupan anak dan mereka ingin terkoneksi. Jadi meniru itu adalah salah satu cara mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan emosional mereka untuk terkoneksi dengan orang-orang yang penting dalam kehidupannya. Dan kita tahu apa-apa yang terekam di dalam otak anak yang kita tahu golden age ya, itu akan punya kecenderungan yang sangat besar untuk bisa terbawa sampai dengan anak itu dewasa. Makanya penting sekali untuk memperhatikan justru ketika anak-anaknya di usia yang kecil ini sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya ada yang berkata, saya nggak sempat memperhatikan di golden age-nya mereka, karena saya sempat tugas di luar kota, saya sempat tugas di luar negeri, atau saya sempat ada sesuatu yang akhirnya terputus komunikasinya. Sekaligus juga golden age itu dari usia berapa sampai usia berapa nih Bu? Bisa dijelaskan lagi supaya lebih jelas bagi setiap orang tua. Ya, jadi kalau kita bilang golden age memang rata-rata dibilangnya dari kecil sampai dengan dari dia lahir sampai dengan usia 5 tahun. Bahkan ada yang bilang sebenarnya dari dia dalam kandungan sampai dengan usianya 5 tahun. Nah, kalau untuk mereka yang karena satu dan lain hal gitu ya, tidak memiliki kesempatan untuk banyak mencurahkan perhatian, memberikan tabungan-tabungan positif secara emosi, secara pola pikir kepada anaknya di usia ini, bukan berarti tidak ada kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki.
otak manusia itu sebenarnya selalu plastis, artinya selalu bisa berubah. Cuma kemampuan untuk dan kecepatan itu berbeda. Ketika golden age itu kecepatannya sangat besar, dan karena otak, kita bilangnya otak prefrontal ya yang ada di sini, karena otak itu kan banyak bagian. Otak prefrontalnya itu belum berkembang, itu dia banyak menyimpannya di otak yang terkait dengan emosinya. Justru itu otak yang terkait emosi jangka panjang. Artinya tentu bisa diperbaiki, tetapi akan butuh effort yang lebih besar dibandingkan ketika dia dimulai di usia yang di golden age tadi. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan lagi. Kalau begitu bagaimana caranya supaya orang tua dapat kesempatan dan bisa menggunakan waktu yang ada untuk memperbaiki dan memperbarui, jadi mereka bisa jadi panutan yang baik nih, terutama dalam hal komunikasi dan juga gaya hidup mereka sehari-hari yang saat ini baru menyadari, oh ternyata hal-hal itu tuh direkam dan ditiru gitu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi otak manusia itu kan plastis ya, artinya selalu berubah, selalu punya potensi untuk berubah. Ketika orang tua melihat, oh ternyata saya mungkin kemarin tidak terlalu memperhatikan karena satu dan lain hal, terbentuklah pola yang tidak terlalu positif misalkan di anak, dan orang tua ingin mencoba membuat perubahan supaya hal-hal yang terbangun dalam diri anak lebih positif. Caranya tinggal mencoba membangun ini, ya. Artinya dari orang tua sendiri perlu memulai untuk bisa ada perubahan. Nah, perubahan itu tidak bisa hanya sekali dua kali dilakukan. Kalau kita bilang mau membangun pola komunikasi yang positif, salah satu yang paling penting adalah konsistensi sebenarnya. Artinya ketika perubahan itu terjadi, orang tua perlu berusaha untuk konsisten di dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, untuk melakukan konsisten ini, tantangan yang terbesar biasanya adalah kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri. Karena biasanya kalau kita capek, kita cenderung tenaga kurang, motivasi juga turun gitu ya untuk melakukan perubahan. Kalau kita lagi stres, kalau kita lagi overwhelmed dengan apa yang ada di dalam pekerjaan kita, itu pun kemampuan kita untuk melakukan perubahan jadi semakin berkurang. Kalau kita tertrigger emosinya, kita lagi marah, kita lagi sedih, kita lagi frustasi, itu pun kemampuan kita juga lagi turun untuk menciptakan perubahan. Artinya apa? Artinya kemampuan saya sebagai orang tua untuk mengelola emosi saya perlu saya bangun juga, supaya saya punya kemampuan yang lebih besar untuk melakukan perubahan yang konsisten ke arah yang saya inginkan. Nah, kalau tidak konsisten, Bu, dampaknya apa sih ketidakkonsistenan orang tua dalam mendidik anak ini, memperbaiki komunikasi dan lain hal ini secara psikologis ataupun mungkin perilaku? Apa dampaknya? Tentu dampaknya ada, karena ketika saya tidak konsisten sebagai orang tua, saya menciptakan lingkungan keluarga yang saya sebut sebagai unpredictable gitu, tidak bisa diprediksi. Artinya anak ini sulit untuk memprediksi kalau saya kayak gini ke papa atau mama itu akan diterima baik atau tidak. Karena kadang diterima baik, kadang tidak diterima baik gitu ya. Kadang yang saya terima mungkin hal-hal respon yang positif, kadang yang saya terima adalah omelan ya. Jadi anak itu tidak bisa memprediksi, balik lagi makanya lingkungannya jadi unpredictable. Dan ketika kita hidup, anak-anak, dewasa, kita semua hidup di lingkungan yang unpredictable, itu pasti menciptakan stres. Kita belum lama lewat COVID. Kita ingat itu situasinya sangat unpredictable waktu itu. Itu pasti a lot of people itu sangat stres waktu itu. Itu orang dewasa, apalagi anak-anak ketika mereka tinggal dalam suatu lingkungan yang unpredictable, itu creating a lot of stress. Dan ketika itu terjadi dalam jangka panjang, akhirnya stresnya mengalami yang kita sebut sebagai chronic stress. Dan bukan cuma stres saja, tetapi juga yang terjadi adalah kecemasan yang tinggi di dalam diri anak. Dan ketika anak mengalami kecemasan yang tinggi, itu sangat memungkinkan mereka tertrigger respon stresnya yang kita kenal ada 4 jenis ya. Ada fight, flight, ada freeze, ada fawn. Nah, kita bisa coba lihat singkat mungkin satu-satu ya. Mungkin kalau pakai skenario akan lebih mudah. Ya, anggaplah misalkan anak ini kesulitan untuk buat pekerjaan rumah. Ya. Kadang dia nanya orang tuanya mau bantuin dengan senang hati. Kadang dia tanya orang tuanya malah marahin. Kamu gimana sih? Kok bisa punya PR tapi nggak ngerti cara ngerjainnya? Kamu dengerin nggak di sekolah? Gitu, ya. Jadi dia nggak tahu nih kalau saya datang ke orang tua dengan PR saya yang saya tidak pahami bagaimana mengerjakannya, orang tua saya tuh responnya akan kayak gimana? Karena tadi unpredictable kan ya. Jadi kalau dia flight itu menghindar, maka dia akan
pokoknya saya ngerti, saya nggak ngerti, saya tidak akan bertanya ke orang tua. Jadi dia akan menghindar. Oke. Karena tadi dia nggak tahu saya akan diterima dengan baik atau saya akan diomeli. Ya. Kalau dia fight, bisa jadi skenarionya dia akan datang ke orang tua, dia tanya nih, Pak, Ma, Bos, bisa nggak bantuin PR saya nggak ngerti PR-nya gitu ya. Dan kalau ternyata orang tua mungkin karena satu dan lain hal ternyata jadi marahin dia, seperti yang pernah terjadi tapi tidak selalu terjadi, karena responnya fight itu akan, Mama, Papa gimana sih? Waktu itu bilangnya kalau ada PR, jadi dia bales talk back gitu ya, dia bales orang tua, itu kita sebutnya fight. Nah, kemudian bisa jadi juga dia freeze. Freeze itu contohnya ketika dimarahin sama orang tuanya, dia tuh kayak diem aja gitu ya, kayak nggak bisa mikir, kayak nge-freeze begitu ya, otaknya nge-freeze, otaknya kayak membeku. Nah, jadi ketika anak diam, ketika kita sedang marah, itu bukan berarti it's always good. Bisa jadi sebenarnya dia sedang dalam reaksi freeze, yang sedang dicekam oleh rasa takut dan dia nggak tahu mesti ngapain. Dan itu justru punya potensinya besar ke arah trauma sebenarnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu fawn. Fawn itu berusaha menyenangkan hati orang tua. Bisa nggak PR-nya? Bisa, Ma, padahal nggak bisa gitu ya. Jadi berusaha untuk menyenangkan karena dia tahu saya nggak bisa memprediksi nih kalau saya ngomong jujur apa adanya. Dan itu empat-empatnya tidak sehat sebenarnya. Bu, yang 4 reaksi tadi itu karena anak itu udah mulai sadar ketidakkonsistenan orang tua ya? Betul, dia mulai sadar dan kesadaran dia bahwa orang tua saya tidak konsisten sehingga saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kalau saya melakukan sesuatu, itu creating stress balik lagi ke dalam diri anak. Makanya itu memicu 4 respon stres ini. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak bisa menuntut anak untuk kamu ngomong dong sama papa atau sama mama. Sebenarnya kamu ini gitu ya, nggak bisa ya. Karena anak juga berkembang juga seperti yang Ibu bilang tadi, otak itu plastis. Saat berkembang dia sudah mulai menilai, nggak bertanyakan tapi ini kayak gini ngadapinnya begini deh gitu ya. Apa mungkin nggak Bu itu dipengaruhi juga oleh pengaruh-pengaruh berita atau lingkungan sosial, baik itu di keluarga yang lagi ngobrol-ngobrol, pola belajar anak tuh modelnya kayak begini. Lalu kemudian dia ngelihat ini orang tua saya ngelakuin gak sih seperti paman saya misalnya gitu. Atau dia baca satu artikel di sosmed, ini orang tua saya ini ngelakuin kayak gini, kok nggak kayak begini sih. Akhirnya dia mulai membentuk satu sikap di salah satu dari 4 poin tadi untuk mengatasi rasa stresnya gitu. Sangat mungkin, tapi tentu di usia yang berbeda akan berbeda gitu ya. Kalau anak-anak itu masih sangat kecil, biasanya mereka pengaruh dari lingkungan itu kecil. Pengaruh terbesar itu adalah dari orang-orang yang ada di sekitar dia gitu ya. Itu paling besar. Semakin bertambah usia, semakin memang pengaruh orang tua itu menurun, suka tidak suka, senang tidak senang gitu ya. Pengaruh orang tua itu menurun dan pengaruh lingkungan itu semakin bertambah. Jadi kalau anaknya makin besar, sangat mungkin hal itu terjadi. Kalau tadi Ibu bilang maaf tidak bisa, tidak mungkin pengaruh orang tua akan menurun. Lalu bagaimana nih kalau orang tua yang sudah terlanjur, lah ini saya baru tahu nih. Bagaimana cara saya untuk bisa tetap memberikan pengaruh positif kalau pada hakikatnya secara teori pengaruh saya sebagai orang tua juga akan menurun gitu. Apa yang bisa orang tua terapkan sih Bu dan lakukan secara aplikatif? Oke, jadi pertama kalau memang sudah kadung gitu ya, bukan berarti tidak bisa ada yang dilakukan, selalu ada kemungkinan gitu ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa ya, dan saya sangat percaya kepada kuasa doa, itu satu hal yang selalu orang tua bisa lakukan untuk membawa segala sesuatu dalam doa. Dan menurut saya, yang namanya parenting itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita lakukan sendirian kan. Kita tidak pernah sendirian melakukan apapun yang kita lakukan. Tuhan selalu ada sama-sama kita, tinggal kita sadar atau enggak gitu ya, Tuhan ada sama kita. Dan membangun kesadaran bahwa, oke Tuhan ini saya sudah salah nih, tapi saya akan berusaha memperbaiki. Tapi kalau cuma bergantung sama usaha saya aja, kayaknya sih kemungkinannya kecil. Can I ask for divine support? Can I ask bahkan for miracles to happen? Amen. Dalam kehidupan saya melihat banyak miracles terjadi. Ya. Jadi bagaimana saya sebagai orang tua, kalau istilah saya adalah keep opening myself up for divine intervention and keep myself up for miracles, sambil saya terus melakukan apa-apa yang memang saya bisa lakukan. Karena kalau semuanya mengandalkan saya, itu
kemungkinannya memang kecil gitu ya. Tapi Betul. Tuhan punya banyak cara, dia bisa datangkan orang, dia bisa datangkan suatu informasi di media sosial gitu ya. Jadi ketika kita bekerja sama-sama Tuhan, itu pasti ada hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya, tapi ternyata Tuhan bisa bawa untuk terjadi dalam kehidupan anak kita. Tapi kita perlu lakukan bagian kita juga tentunya, yaitu terus melakukan sebisa mungkin. Ya, artinya yang ibu maksud melakukan sebisa mungkin tuh artinya orang tua harus mau untuk terus menambah pengetahuan juga, belajar juga untuk hal-hal parenting yang bisa diterapkan walaupun anak itu berbeda usia, supaya nggak kelihatan nggak adil atau kontradiktif, itu kan Bu maksudnya? Betul, betul. Dan komunikasi itu kan sesuatu yang akan terus orang tua perlu pelajari sih sebenarnya. Artinya ketika anak saya bertambah usia, cara saya berkomunikasi pun kan akan perlu berbeda. Artinya komunikasi itu perlu saya pelajari terus. Misalkan kalau saya punya satu anak dengan saya punya dua anak, itu pun komunikasi bisa jadi berbeda. Misal nih, kalau saya punya dua anak, kan dia jadi bisa membandingkan si kakak ke adik, adik ke kakak gitu ya. Kok kakak boleh begini, aku nggak boleh gitu ya. Itu kan sangat mungkin terjadi. Jadi orang tua pun perlu belajar untuk mengkomunikasikan. Misal, oh kakak boleh tidur jam 9, umurnya udah 10 tahun. Adik ini baru 5 tahun, jadi tidurnya jam 8. Adiknya protes, kenapa kok aku tidurnya harus jam 8, kakak kok boleh jam 9. Nah, di situ kan orang tua perlu belajar tadi ya, teknik komunikasi. Pertama, perlu bisa menjelaskan. Karena penjelasan itu penting sih untuk anak. Tentu dengan kata-kata yang bisa dipahami anak ya. Bahwa kamu tuh usianya baru 5 tahun. Nah, kan anak-anak yang usianya 5 tahun itu perlu banyak tidur supaya otaknya dapat istirahat, badannya dapat istirahat. Kalau nanti kamu umurnya udah kayak kakak, tidur kamu pun bisa semakin mundur jam 9. Bahkan bisa dikasih contoh yang memperkuat, misalkan, kan kamu juga lihat kakak sekolahnya pulangnya 1:30, kamu tuh pulangnya jam 12. Artinya kalau semakin kamu bertambah umur, kamu itu akan ada perubahan-perubahan aturan yang terjadi, sehingga itu bisa diterima gitu ya oleh anak. Iya Bu, kalau memang saya lihat ini sebenarnya yang Ibu sampaikan ini sebenarnya practically untuk dilakukan oleh orang tua. Sehingga masih ada harapan membangun kebiasaan baik pada anak-anak kita. Sekalipun usianya sudah tidak di golden age gitu kan ya Bu ya. Yang penting harus berulang dan konsisten ya. Kalau ada pertanyaan saya justru begini, itu sampai kapan Bu biasanya? Sampai kapan orang tua harus konsisten ngulang-ngulang terus gitu. Karena kadang-kadang ada orang tua yang udah gede ngapain sih kita mikirin parenting-parenting kayak begini gitu. Kalau ada yang bertanya begitu, apa jawaban Anda sebagai seorang konselor? Kalau untuk membangun hal baik, menurut saya seumur hidup ya. Karena kita ini manusia tidak sempurna ya. Kalaupun saya sudah mengusahakan, udah pasti pun usaha kita tidak sempurna. Tidak mungkin usaha kita tuh 100% terjadi. Pasti ada bolong-bolongnya juga. Dan ketika terjadi bolong-bolong itu kan pasti dampaknya jadi agak mundur lagi kan. Jadi ketika kita bilang sampai kapan ya, sampai seterusnya. Karena saya tidak sempurna di dalam usaha saya. Anak saya yang menerimanya pun tidak sempurna. Artinya yang dia terima belum tentu 100% dari apa yang saya coba berikan. Saya berikan coba 100%, mungkin dia terimanya cuma 20%. Saya berikan lagi, mungkin dia terima dikit lagi gitu ya. Artinya kan baik dari saya sebagai orang tua maupun dari anak itu sama-sama punya keterbatasan di dalam usaha kita membangun apa yang kita mau bangun nih di dalam keluarga kita. Bu, semakin sering itu dilakukan makin baik. Oke Bu, mumpung saya ketemu dengan Ibu nih sebagai mentor dan konselor. Tolong Ibu jawab saja apakah ini hoax, mitos ataupun fakta. Oh kalau mau lihat laki-laki, anakmu laki-laki kayak apa? Udah lihat aja bapaknya, gitu. Nanti kalau mau lihat anak perempuan tuh lihat aja ibunya, atau sebaliknya. Ini mitos atau fakta sebenarnya? I think semua yang disebutkan itu ada punya an element of truth, tetapi bukan the whole truth. Artinya betul ada sebagian yang bisa teraplikasi, tetapi tidak selalu. Karena apa? Manusia itu selalu diberikan Tuhan free will. Artinya anak itu pun nanti ketika dewasa dia bisa memilih. Saya kok kayak gini kayak papa saya atau kayak mama saya mau terus seperti ini atau tidak. Itu kan manusia selalu punya pilihan itu. Jadi tidak bisa dimutlakkan bahwa pasti akan seperti itu. Power statement Ibu Ellen dari pembicaraan kita supaya setiap orang tua tetap semangat dan menjaga konsistensi dalam berjuang untuk memperbaiki komunikasi mereka sehingga di dalam diri anak-anak muncul karakter yang baik dan mereka akan menjadi peniru yang baik untuk masa depan mereka yang lebih gemilang. Silakan Ibu. Ya, jadi sebagai orang tua kita diberikan tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa berdampak kepada anak-anak kita. Kita tidak sempurna dan karena itu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak perlu khawatir untuk semua hal yang telah terjadi.
Tuhan punya cara yang luar biasa yang mungkin di luar bayangan kita, tapi yang penting selalu adalah lakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan saya selalu bilang, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Kalau sudah, then it's enough. My best is always enough. Karena sisanya Tuhan yang akan mengcover. Amen. That was so powerful. Terima kasih banyak Ibu Ellen. Hopefully kita bisa ketemu lagi dan akan ada banyak lagi insight-insight yang bisa Anda bagikan. Tuhan berkati Ibu, semakin dahsyat dipakai Tuhan. Amin, terima kasih. Sampai jumpa. Anak-anak ternyata adalah peniru ulung. Ya, mereka merekam semua yang kita lakukan baik secara sadar maupun kita tidak sadar. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai orang tua untuk tetap berjaga-jaga dan waspada, menjaga perilaku kita seperti apa. Ingatlah, setiap tindakan dan perkataan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan anak-anak kita. Sebagai orang tua Kristen, orang tua umat percaya, kita dipanggil untuk apa? Menjadi teladan yang benar dan baik bagi anak-anak kita. Jadi para orang tua, mari kita mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mulai memberikan contoh yang positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mulai jadikan rumah kita sebagai tempat yang penuh kasih, damai, sukacita, dan kebenaran. Gereja dan komunitas Kristen sesungguhnya memiliki peran yang penting dan besar dalam mendukung para orang tua untuk menjadi teladan dan mentor yang baik. Mari kita saling menguatkan dan mendukung dalam perjalanan kita sebagai orang tua. Ciptakan lingkungan positif bagi anak-anak kita untuk tumbuh maksud saya dan berkembang bagi masa depan mereka. Anak-anak kita pasti akan melihat ratusan event atau bahkan tuh ribuan peristiwa di dalam panggung keluarga kita. Dan itu pasti akan membentuk karakter dan juga jati diri mereka. Saya dan James dapat tugas penting dari The Parenting Project untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana orang tua memakai kata-kata yang mendorong buat anak-anak, bukan justru melemahkan. Mencari ilustrasi untuk The Parenting Project. Lihat itu! Untuk itu kita akan gunakan kata kuasa sebagai akronim. Kata karir akan menjadi akronim kita. Selamat datang di The Parenting Project! Bila seseorang memiliki masa kecil yang baik, kemungkinan besar sekali dia akan sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi orang tua, Anda harus belajar menjadi orang tua. Bagi orang tua yang merasa kesulitan dalam mendidik anak, kini Cahaya Bagi Negeri dengan bangga mempersembahkan The Parenting Project. Disediakan 11 modul bagi gereja lokal yang bergabung dengan program ini. Modul-modul tersebut berisi tuntunan bagi para orang tua dalam membesarkan serta mendidik anak secara ilahi. Pastinya bersama The Parenting Project kita dapat membangun generasi yang berdampak positif. Untuk itu silahkan daftar ke www.theparentingproject.id. Budi Kristanto, seorang ayah yang tidak ingin kehilangan waktu dengan anaknya, memilih resign dari pekerjaannya. Lantas, bagaimana dengan kehidupan keluarganya? Halo, nama saya Budi. Saya pedagang nasi goreng di Kota Pati. 2017 saya kan resign dari sales itu. Tenaga itu sudah kelihatan kan, toh. Ini juga habis kecelakaan juga, terus di jalan terus. Saya kan punya temen jualan sate jamur.
Mas ngapain toh di jalan terus, usia sudah semakin tua. Pikir-pikir itulah anakmu, mosok waktu dia tidur bapaknya berangkat kerja, nanti anaknya sudah tidur bapaknya baru pulang, tahu-tahu nanti anakmu gede sendiri bilang gitu toh. Akhirnya saya pikir-pikir sudah, ini mending aja saya resign, cari model, beri gerobak macam-macam, jualan sate jamur. Ternyata pasar kurang menerima lah, karena tidak populer. Yang populer nasi goreng, tiap ada orang ke gerobak, ke warung, tanyanya nasi goreng. Dari situlah saya muncul ide untuk jualan nasi goreng. Pagi ini kita akan ke pasar untuk mencari bahan-bahan terbaik yang akan saya sajikan untuk para pelanggan yang akan menikmati nasi goreng saya. Mari ikut saya ke pasar. Di sekitar tempat saya dulu itu yang jual nasi goreng cuma saya. Sekarang itu sudah ada sekitaran 3 atau 4 orang di jalur yang sama. Ya, tantangan dalam berjualan, saya kan berjualan di kaki 5 Bukalapak ya. Tuh, kendalanya kalau hujan Kak. Mau ndak mau, pertama jalanan sepi, kedua waktu masak juga kita kerepotan karena kita harus menghadapi hujan, kadang juga ada angin Kak. Kalau kesulitan tetap ada Kak, misalnya untuk biaya sekolah aja kadang ada cuman mepet gitu Kak. Untuk gerobak saya waktu itu catnya sudah pudar ya katakan, ya sudah pudar, kompor cuman 1 mata katakan. Terus begitu dapat bantuan dari Obor Berkat, saya dapat bantuan kompor, kursi yang untuk nyaman menunggu sambil disiapkan masakannya. Yang jelas fisik gerobak itu lebih bersih. Kalau gerobak lebih bersih otomatis pelanggan kan seneng, nggak kelihatan kotor itu. Terus bisa duduk nunggu, nggak lesehan di trotoar gitu. Perjuangan saya memang betul-betul dari nol. Waktu itu hanya dari katakan beras 1,5 kilo, telur 1,5 kilo, sama beberapa pendamping pelengkap itu. Dan puji Tuhan sekarang sudah di 4 kilo nasi, beras, telur sudah mungkin dia hampir 2 kilo, ayam 1,5 sampai 1 kilo. Total nasi goreng sama pendukungnya ya Kak ya, mungkin mentok-mentok tuh 25 porsi ya. Hari ini saya persiapan jualan, semoga banyak pelanggan yang datang. Saya lakukan ini untuk keluarga, anak-anak, dan masa depan. Dengan bantuan dari OBI yang berupa barang maupun yang berupa pelatihan, bagi kami yang di UMKM ini sangat membantu, karena apa yang tidak kita pikirkan itu menjadi suatu hal yang oh gitu loh Kak, maksudnya kenapa nggak saya lakukan itu, dan menjadi suatu nilai tambah lah bagi warung kami. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan Obor Berkat yang bisa memperbaiki pendapatan saya. Yang jelas sekarang sudah bisa untuk tambahan biaya kuliah anak, sudah teratasi ya. Melalui tangan ini, sekarang saya bisa memberi makan keluarga saya dan komunitas saya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Obor Berkat Indonesia. Budi Kristanto dari Pati, Jawa Tengah adalah salah satu penerima manfaat Obor Berkat Indonesia yang memiliki program pemberdayaan UMKM.
Obi memberikan dukungan bagi keluarga yang terpinggirkan ekonominya. Anda pun bisa turut ambil bagian membangun kemandirian ekonomi sesama. Untuk itu, mari bergandengan tangan sebagai mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih atas dukungan Anda. Ya, sebuah usaha tanpa dukungan akan sia-sia. Betul. Ya, seperti yang bicara di awal tadi juga, kita usaha tanpa ada dukungan doa, moral juga tidak akan maksimal. Betul. Jadi kita harus bisa mengkolaborasikan sehingga timbul sinergi dan energinya lebih positif gitu. Setuju. Hadirnya Obi itu bisa memberikan pengharapan bagi Pak Budi saat ini. Dia bisa membiayai anaknya yang kuliah. Ya, ini luar biasa. Dan mengatasi kebutuhan sehari-hari. Mungkin gerobaknya terlihat biasa, tapi saya penasaran rasanya pasti nikmat luar biasa ya. Tadi sih ngiler ya katanya hashtagnya serasa pulang ke rumah. Iya, betul. Sebagai orang tua, kita adalah cermin bagi anak-anak kita. Setiap tindakan dan perkataan kita direkam oleh mata dan hati mereka. Rumah kita adalah sekolah pertama mereka. Tempat mereka belajar tentang kasih, kebenaran, dan iman. Jadilah teladan yang hidup, menunjukkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita hidup dalam integritas dan kebenaran, anak-anak kita akan melihat dan meneladani kita. Mari ciptakan rumah yang menjadi tempat bertumbuh bagi generasi yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, saat ini Anda yang berkata, aku orang tua yang tidak mengetahui tentang banyak hal untuk mendidik anak. Sehingga aku ada dalam situasi di mana aku mau menyerah. Aku benar-benar frustasi. Dan entah dari mana aku memulai kembali untuk menuntun anak-anakku dalam Tuhan. Para orang tua yang berkata bahwa aku perlu Engkau Tuhan. Aku mau menjadi orang tua yang jadi teladan. Apakah terlambat? Para orang tua, dengar baik. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan hari ini Tuhan menawarkan kepada Anda jalan pengharapan dan kehidupan untuk menjadi orang tua yang teladan. Kalau itu adalah Anda, ini waktunya. Ini saatnya untuk kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ellen. Kekuatan doa melebihi segalanya. Bila Anda percaya, izinkan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sepakat berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami mau berdoa buat para orang tua yang sedang dalam persimpangan, menyerah tetapi ingin punya harapan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Para orang tua ini menemukan jalan. Kasih Tuhan kiranya menyertai engkau. Jalan Tuhan yang tidak terselami akan engkau temukan. Dia Allah yang menjawab pada waktu engkau berseru. Sekarang terima daripada Tuhan pertolongan, kebaikan, dan pengharapan untuk menjadi orang tua teladan. Saya mendapat impresi di hati saya. Ada satu keluarga yang saat ini dalam keadaan sungguh tertekan karena tidak tahu bagaimana menolong anak-anaknya yang terikat oleh masalah gadget. Anak memberontak dan bahkan sempat mau pergi dari rumah.
Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan keluarga ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kembalikan harmonis itu dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus. Engkau yang sekarang sedang berdoa, Tuhan sedang menjamah rumah tanggamu dan memulihkan rumah tanggamu. Suami, istri dan anak-anak dipulihkan. Keterikatan akan gadget dihancurkan. Dan engkau akan mengalami kasih sukacita Allah. Saat ini kami mau berdoa buat keluarga yang mengalami keterikatan okultisme. Dalam nama Yesus, engkau dibebaskan, engkau dibantu oleh Roh Kudus untuk engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan saat ini juga kuasa-kuasa okultisme yang mengikat setiap keluarga diputuskan dalam nama Yesus. Kuasa Allah melawat keluarga-keluarga ini dan pulih. Engkau yang sepakat dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau dipulihkan. Mari bersama kita katakan amin. Amin. Ya, kami yakin Tuhan sedang menjamah hatimu saat ini. Jadi izinkan dan biarkanlah Tuhan melawatmu saat ini. Kami percaya ketika Tuhan bekerja, itu untuk menyatakan kasih dan mujizatnya. Nah, jika Anda butuh teman berdoa atau menceritakan pergumulan Anda, hubungi saja Sahabat 24. Itu adalah langkah yang paling tepat. Tim konselor kami sudah siap mendengar dan mendoakan Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini adalah kesempatan untuk Anda bisa menemukan kembali yang namanya ketenangan dan kekuatan melalui doa bersama. Hubungi kami. Di layar ada nomor-nomor yang bisa Anda catat. Itulah nomor Sahabat 24. Dan mari kita berjalan bersama sampai kita menemukan kembali pengharapan, iman, dan mujizat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Yes. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikan like dan share video ini ke lebih banyak lagi orang supaya mereka juga diberkati. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel juga Cahaya Bagi Negeri supaya Anda terus dapat konten yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih diberkati. See you on the next episode. Saya Andi Otniel. Saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.